Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Arya Putra Mahel dari kelas 9D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, pelajaran akidah akhlak kelas 9D bab 1. Oke, sebelum saya mulai videonya jangan lupa untuk subscribe, like dan lain-lainnya, dan simak informasi ini terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Pertama, apa itu alam gaib? Alam dibedakan atas alam yang tampak atau terlihat oleh mata dengan alam gaib, seperti halnya Allah, malaikat, jin, surga, dan neraka. Menurut bahasa, gaib merupakan keadaan di mana sesuatu tidak terlihat atau tidak tampak. Dan alam gaib setelah hari akhir adalah suatu tempat kehidupan yang ada setelah kematian atau hari kiamat. Tahap kehidupan manusia setelah mati. Di sini ada banyak tahap kehidupan manusia setelah mati. Jadi manusia tidak akan langsung begitu saja ke surga atau neraka. Mereka terlebih dahulu melewati proses-proses seperti kiamat, pertanda dan lain-lainnya. Kiamat di sini ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, seperti bencana alam, kematian orang-orang, pokoknya hal-hal kecil yang ada di dunia, belum sampai semuanya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, kiamat yang mencakup seluruh alam semesta. Itu adalah kiamat yang sebenarnya, dan ya begitulah. Di sini ada alam kubur atau alam barzak. Alam kubur adalah bukan. Alam kubur atau alam barzak, yaumul ba'as, padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza, Shiratal mustaqim, surga dan neraka. Alam barzak. Secara bahasa, barzak artinya batas atau pembatas, yaitu alam yang membatasi antara alam manusia dan akhirat. Alam barzak disebut juga alam kubur. Di alam barzak ini, manusia dapat merasakan balasan amal baik dan buruk yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzak sampai pada hari mereka dibangkitkan. Yaumul ba'as. Yaumul ba'as artinya hari kebangkitan, yaitu hari ketika umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dihidupkan dari alam kubur. Seluruh manusia akan hidup kembali setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Padang mahsyar. Manusia selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar pada tahap yang juga kerap ditulis yaumul mahsyar. Seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Mahsyar adalah daratan yang sangat luas, tempat berkumpul para makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Dataran mahsyar berada di dalam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari penimbangan antara perbuatan baik dan buruk manusia sewaktu di dunia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan manusia ditimbang dengan timbangan keadilan Allah agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan buruk yang telah dilakukannya. Timbangan keadilan Allah tersebut memiliki ketepatan yang akurat, bahkan untuk menimbang perbuatan manusia yang terkecil sekalipun. Di sini nantinya amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang agar kita tahu yang mana berat. Kalau amal baik kalian lebih berat, kalian bisa dipastikan mendapat syafaat dari Allah. Sedangkan kalau amal buruk kalian rendah, itu tandanya kalian bisa saja masuk neraka. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit sekalipun, hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala dan secukuplah kami yang membuat perhitungan.
Yaumul Hisab. Yaumul Hisab disebut juga hari perhitungan. Semua awal manusia yang baik dan buruk akan dihitung untuk mendapatkan balasan sesuai. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ya, ini adalah pembalasan dari timbangan tadi. Kalau kembali ke awal, kalau timbangan kalian baik, kalian mendapatkan balasan yang sesuai dengan amal kalian, dan buruk, kalian juga akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan keburukan kalian. Yaumul jaza atau hari pahala, yaitu hari seluruh amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia meskipun sebesar biji zarah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebesar biji zarah, artinya sekecil apapun pahalamu pasti akan mendapatkan balasan yang pasti akan mendapatkan pahala pasti akan mendapatkan pahala dari apapun amal baik yang kamu lakukan, maupun itu hal kecil seperti membantu orang lain dan lain-lain. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Nah, kalau kalian mengerjakan keburukan kalian sekecil apapun itu, pasti akan mendapatkan balasan yang buruk nantinya. Jadi hati-hati ya. Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim atau sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam untuk diseberangi orang-orang mukmin menuju surga. Barang siapa yang tidak bisa menyeberangi jembatan ini, maka akan terjatuh dan masuk neraka. Diceritakan bahwa sirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang-orang beriman sajalah yang akan mampu menyeberangi sirat menuju surga. Setelah melewati sirat, orang-orang mukmin masuk surga sebagai tempat tinggal terakhir yang menyenangkan dan abadi. Shiratal Mustaqim ini seperti jembatan. Nah, kalau kalian berpikir seberapa lebarnya rambut itu, atau seberapa lebarnya ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, kalian bisa bayangkan seberapa kecilnya jembatan itu, sehingga kalau dipakai logika kita tidak mungkin kita bisa melewatinya. Lewat sedikit saja sudah pasti jatuh. Nah, kalau kita jatuh, bisa saja kita akan jatuh ke dalam jurang neraka dan masuk neraka itu bila amal buruk kalian berat. Nah, jika amal baik kalian lebih berat dan kalian melakukan kebaikan dan orang yang beriman, pasti akan gampang melewatinya, bisa saja lebih cepat. Surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa hidup di dunia. Nah, dan sampailah di bagian yang telah kalian tunggu-tunggu, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Surga adalah tempat orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, shodiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Surga adalah tempat yang tamannya berisi sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ia adalah tempat yang istananya tersusun dari bata dan perak. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kalian berbuat kebajikan, seluruh amal baik kalian di dunia, apa yang kalian lakukan di dunia itu baik, rajin ibadah dan lain-lain, pasti akan masuk surga. Insya Allah masuk surga. Nah, hadiahnya banyak. Semua yang kalian inginkan bakal dikabulkan di surga. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik. Nah, selain itu, surga juga memiliki tingkatan. Banyak diantaranya surga-surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Diantaranya tingkatan pertama ada surga Firdaus, tingkatan tertinggi, surga Aden, surga Naim, surga Darul Muqamah, surga Ma'wah, surga Khuldi, surga Darussalam, surga Muqamal Amin. Nah, tingkatan surga di sini tergantung oleh amal
baik dan seberapa baiknya kita. Kalau kalian benar-benar orang terbaik menurut Allah, pasti bisa masuk Firdaus. Nah, surga di sini berdasarkan amal. Jadi begitulah neraka. Neraka dalam Islam diartikan sebagai tempat ganjaran bagi mereka yang memiliki amal buruk lebih berat daripada amal baik. Kata neraka secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-nar, yang berarti panas, tembakan, dan api. Neraka sebagai tempat untuk manusia yang memiliki amal buruk dan yang lebih berat dari amal baiknya semasa hidupnya. Dan orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Selain banyaknya surga, neraka juga ada banyak, tergantung amal buruk mereka. Ada neraka tingkatan tertinggi, yaitu neraka jahanam. Neraka jika kalian memiliki dosa yang sangat berat, bisa saja kalian masuk neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Neraka, dan ada neraka laza, neraka hutomah, neraka sair, neraka jahim, neraka sakor, neraka hawiyah. Nah, itulah amal alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Semoga kita semua bisa masuk surga ya, amin. Insya Allah kalau kalian terus berbuat baik, kalian pasti bisa masuk surga dan tidak ke neraka. Semoga amal baik kita di hari kiamat bisa terbayarkan, amin. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, share ke teman-teman kalian agar informasi bermanfaat ini semuanya bisa tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.